Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS ya. Oke, kali ini adalah belajar color correction dengan menggunakan DaVinci Resolve ya. Kita akan langsung belajar dengan menggunakan DaVinci Resolve. Oke, untuk teman-teman informasi DaVinci Resolve ini gratis, yang biasa ya. Karena ada yang DaVinci Resolve Studio, ada yang biasa. Saya menggunakan yang biasa. Saya menggunakan DaVinci Resolve 20 yang masih public beta. Alasan saya menggunakan ini karena gratis, kemudian fiturnya juga bagus banget. Kalau teman-teman mau serius menjadi editor, maka ini adalah tools yang sangat-sangat powerful. Dengan catatan teman-teman mempelajarinya dari awal, karena mungkin sedikit beda dengan editing software yang lainnya seperti itu, karena memang masing-masing editing software memiliki sedikit perbedaan atau bahkan banyak perbedaan seperti itu. Oke, katanya DaVinci Resolve ini terkenal di color gradingnya ya, dan ini pembelajaran saya melewati beberapa tutorial dari awal. Saya udah sampai di bagian color grading. Memang perlu waktu, perlu effort untuk bisa menyesuaikan, karena biasanya saya menggunakan software editing yang lain tentu memiliki perbedaan dalam istilah ya, seperti itu. Nah, kalau biasanya di editing software maupun di editing video maupun gambar, dalam hal kita mengkoreksi warna itu ada ada 4 poin utama biasanya terkait seperti highlight ya, kemudian black and white, kemudian ada shadow seperti itu, terus kemudian tambahannya ada sharpness, ada dehaze ya, kemudian ada brightness seperti itu. Nah, mungkin sedikit beda di sini, saya masih mempelajari dalam color grading di bagian dasarnya. Namun supaya ilmu saya nggak lupa, saya akan juga bagi dalam bentuk tutorial. Oke, baik. Di sini saya ada beberapa footage yang sudah saya pasang di timeline ya. Nah, teman-teman bisa lihat di DaVinci itu ada media ya, kemudian ada cut, ada edit, ada fusion, ada color. Nah, ini saya pakai yang gratis ya, saya pakai yang versi gratis, jadi ada notif saya ini dulu. Oke, sebentar saya set dulu supaya DaVinci saya ada di depan ya. Oke, udah. Nah, DaVinci itu ada media, kemudian ada cut, ada edit. Di sini di edit ini adalah satu working area yang kita pakai untuk ngedit. Kemudian ada fusion untuk ya istilahnya kayak bikin efeknya seperti itu ya. Terus kemudian ada bagian color, ada bagian fairlight untuk musik, color ini untuk grading, kemudian ada deliver atau untuk export. Nah, kita akan masuk ke bagian color. Di bagian color, teman-teman bisa ngelihat ada berapa klip ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, teman-teman bisa perhatikan tulisan atau caption di bawah thumbnail. Kalau teman-teman klik atau teman-teman lihat dulu, tulisannya adalah Apple ProRes 422. Kalau teman-teman klik, dia akan berubah menjadi nama file. Diklik lagi akan hilang, diklik lagi akan nongol seperti itu. Nah, kita akan gunakan di slide terakhir untuk latihan ya. Slide kita pilih dulu, maka akan ada outline berwarna merah, itu artinya terpilih. Nah, di sini warnanya masih kelihatan pucat ya teman-teman. Warnanya masih kelihatan pucat dan warnanya masih cenderung merah seperti itu. Kita akan atur dulu. Oke, kita akan lihat dulu di bagian kiri. Ini adalah area yang mana kita... Oke, saya ulang. Kita akan pelajari dulu bagian-bagian dari DaVinci ini apa saja. Ini terutama untuk teman-teman yang baru. Kita akan langsung lihat saja. Nah, di sini di panduannya
Ini gratis juga, teman-teman bisa belajar di sini, banyak banget ini yang harus dipelajari. Di sini ada beberapa bagian ya. Bagian kiri adalah galeri ya, galerinya termasuk adjustment yang sudah kita simpan. Kemudian di bagian kanan ada viewer ya, yang menunjukkan file yang sedang kita edit. Jadi saya ulang, di bagian kiri tadi adalah galeri. Saya ulang ya. Di bagian kiri adalah galeri ya, ini adalah galeri, kemudian ini viewer. Viewer ini menampilkan klip yang sedang kita edit. Viewer menampilkan klip yang sedang kita edit. Kemudian ada di bagian kanan adalah note editor ya. Note editor. Di bagian kanan ada note editor. Di sini ketika kita akan menambahkan, kalau di Adobe namanya layer, di sini namanya note. Jadi note itu berlaku kalau kita sambungkan setelahnya, maka setelah note itu berlaku pengaturan yang kita terapkan pada footage yang kita connect ke note tersebut. Jadi ini note editor. Terus kemudian, oke sebentar. Kemudian ada lagi di bagian bawah. Ini adalah timeline ya, timeline yang kita udah bahas tadi. Kemudian ada left palette. Left palette itu, sebentar kita masuk ke sini. Sorry berganti-ganti ya. Di sini ada timeline. Jadi timeline itu ya susunan dari footage itu sesuai jumlah, sesuai panjangnya footage ya, kita bisa lihat berganti-ganti mana yang aktif. Kemudian ini adalah palette dasar untuk pengaturan ya. Ada banyak banget. Kita nggak usah bingung dan nggak usah harus diketahui dulu semuanya, karena kita bisa belajar yang dasar dulu. Di sini ada lift, kemudian gamma, ada gain, ada offset. Di sini ada reset ya, ini tombol reset semuanya. Kemudian ada color picker, ada auto balance kalau teman-teman mau balancing secara auto. Kemudian ada setting temperature, tint, contrast, pivot, dan mid detail. Di bagian bawah ada wheel untuk adjustment ya. Terus kemudian komponen white, RGB itu komponen berdasarkan angka ataupun berdasarkan noktah yang bisa diatur posisinya mau cenderung di warna apa begitu. Nah, ini mungkin agak sedikit beda untuk teman-teman yang menggunakan editor yang lain ya. Di sini ada lift, ada gamma, ada gain, dan ada offset. Mungkin saya bisa berikan penjelasan secara singkat. Offset di sini di bagian yang paling kanan ya, offset ini untuk mengadjust overall picture ya. Secara umum picture itu misalkan di footage terakhir ini kita akan atur di offset ini. Secara umum kita bisa gunakan di situ. Ini akan memperbaiki tonal range ya. Tonal range atau ini terkait dengan brightness dari gambar, yang mana terkait black and white. Jadi ini terkait black and white secara umum, namun tidak berefek terhadap color dari gambar tersebut. Jadi kalau teman-teman atur seperti ini, dia kelihatan lebih terang, lebih jelas seperti itu, tapi tidak mempengaruhi color secara umum. Nah, kemudian ada gain. Gain ini di bagian sini ada gain ya. Gain ini adalah untuk apa ya istilahnya? Kita tuh mengatur highlight. Nanti kita praktek aja ya, karena praktek lebih mengena seperti itu. Kemudian ada gamma. Gamma di sini adalah tentang black and white. Misalkan bajunya kelihatan lebih black and white gitu kan, teman-teman lihat nih. Tapi tentu harus diatur yang lain. Nah, kita reset dulu, pokoknya semuanya kita reset dulu. Kemudian yang ketiga ada lift atau shadow ya, di mana ini lift ini akan mengatur shadow-nya, bagian terang gelapnya. Seperti itu kita akan reset dulu. Baik, kita akan mulai untuk melakukan adjustment ya. Yang pertama kita lihat dulu file yang kita pakai latihan. File yang kita pakai latihan adalah yang paling kanan ya, yang saya pilih ini. Nah, ini warnanya adalah sedikit pucat, cenderung terlalu white, tidak detail, dan juga cenderung coklat seperti itu. Baik, kita atur dulu menggunakan offset ya. Nah, offset di sini kita akan mengatur
overall secara umum picture-nya ini kita naikkan brightness-nya. Kalau kita gerakkan ke kiri, dia akan bergerak. Nah, kita reset dulu. Teman-teman lihat nih, di bagian kanan ini ada scope ya, video scope ini ada komponen 3 warna yaitu red, green, blue, di mana posisi dari red-nya lebih tinggi daripada yang hijau dan daripada yang biru. Sebenarnya dari sini kita tahu bahwa gambar ini nggak balance ya, nggak correct, nggak benar. Nah, itu makanya kenapa kita perlu color correction ya. Kenapa kita perlu color correction? Karena kita harus mengkoreksi warna yang tidak tepat ini. Di sini kita bisa lihat bahwa saat ini dominasi dari warna merah ini lebih tinggi. Mendekati 1024, 1023 ya. Ini artinya puncaknya, nggak boleh melewatin itu karena peaking. Namun dalam hal ini kita bisa ngelihat bahwa merahnya dominan. Nah, di sini nanti kita akan atur supaya merahnya ini sejajar dengan yang biru dengan yang hijau. Nah, dari sini sebenarnya tujuan kita adalah mengatur bagaimana warna ini benar. Dengan cara apa? Membawa puncaknya ini ke atas dan dasarnya ini ke bawah supaya dia balancing. Dengan catatan selain kita membawa puncaknya ke atas, dasarnya ke bawah, juga harus membalancekan komposisi dari ketiganya. Ini harus sejajar ya, teman-teman. Baik, yang pertama, teman-teman perhatikan bisa melakukan adjustment langsung melihat gambar di sini. Kita akan melihat kalau kita geser ke kiri, dia cenderung akan lebih terang. Ke kanan, dia cenderung akan lebih terang. Misalkan kita geser ke kanan seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat bedanya ketika sebelum dan sesudah. Sesudah lebih terang. Kita coba reset dulu. Intinya kita akan mendapatkan gambar yang lebih bagus, lebih terang seperti itu. Nah, sebenarnya dengan melihat secara langsung, kita tahu ini terjadi perubahan ketika wheel kita rubah. Namun demikian, kadang mata kita tidak bisa teliti. Nah, paling mudah adalah dengan melihat scope di video scope di bagian kanan nih, teman-teman. Teman-teman lihat, ini harus ke atas, kita gerakin ke atas. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ininya bergerak ke atas ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi di sini kita nggak tahu nih detailnya tuh di mana gitu loh. Nah, caranya supaya bisa dapat lihat detailnya lebih jelas, ya. Setelah kita naikin seperti ini, hasilnya kan beda nih. Lebih terang ya. Ya, kira-kira kita reset dulu, kita naikin coba kita akan naikin dulu. Bukan dinaikin ya, maksudnya diatur ya. Kita atur kira-kira enaknya di mana. Coba kita atur dulu yang kira-kira itu terasa putihnya enak gitu ya, teman-teman. Putihnya tajam gitu. Terlalu over tadi soalnya. Coba kita atur di sini di sekitar 10. Maybe 10 kita atur dulu sekitar 10 coba. Oke, ya kira-kira ya 10 oke. Nah, di sini teman-teman bisa ngelihat bahwa bagian bawah ini cenderung sudah dekat di 0. Ini sudah benar ya. Ini sudah benar. Nah, di sini secara mata kita bisa ngelihat bahwa hasilnya tuh lebih enak ya, tidak over. Kalau di sini kan over putih. Nah, kita kurangin jadi seperti ini. Namun, kita juga masih punya tujuan bahwa bagian atasnya harus kita naikkan ya. Coba kalau kita lihat. Nah, di sini kita bright kita naikkan dulu. Nah, cara menggunakannya adalah teman-teman lihat di sini ya, di gambar yang ada grafik ini, teman-teman klik paradenya. Teman-teman klik parade, baru teman-teman atur di sini. Paradenya teman-teman atur. Ini kan gelap ya. Gelap banget. Diatur kira-kira segini ya. Oke, cukup. Oke, baru kemudian kita lihat lift ya. Kalau lift tadi atau gain maksud saya, gain ini adalah kita akan mengatur highlight. Nah, sekarang kita ke gain di sini, kita atur supaya bagian atasnya ini ke atas teman-teman ya. Bagian atasnya ini supaya ke atas supaya mendapatkan warna yang benar. Jadi putihnya supaya lebih enak. Nah, di sini kita sudah polin yang merah ini di atas. Namun warna ini cenderung merah, teman-teman. Warna ini cenderung merah. Kalau teman-teman lihat ini merahnya terlalu ke atas. Nah, kita harus turunin dengan cara kita klik di gain tadi. Kita ambil merahnya, kita jauhin ke arah biru. Nah, ketika dia bawa ke arah biru, ternyata dia bisa sejajar ya.
bisa sejajar. Nah, ini udah lumayan dan hasilnya teman-teman bisa ngelihat warnanya sudah korek ya, sudah terlihat benar seperti itu. Oke, kemudian kita juga bisa lakukan pengaturan di gamma, black and white. Gamma kita atur, teman-teman sambil perhatikan ya. Di situ ketika kita atur, kita akan mendapatkan detail warna yang lebih bagus ya. Kita lihat dulu detail warna yang kira-kira lebih bagus. Nah, kita akan mengadjust supaya scope ini juga dia makin tepat lah seperti itu. Nah, di sini kita bisa ngelihat birunya ini terlalu nongol ya teman-teman. Kita kembalikan, kita reset dulu black and white-nya ya supaya keluar. Ini black-nya udah keluar. Nah, di sini birunya masih terlalu tinggi, jadi biru akan kita jauhin supaya birunya turun sedikit. Nah, teman-teman lihat birunya turun sedikit, namun merahnya masih terlalu nongol ya. Jadi merahnya saya geser ke arah biru dikit supaya merahnya turun. Oke, ini merahnya turun. Hijaunya kita naikin dikit ke arah hijau. Nah, ini kebanyakan. Sorry, ini ke arah hijau dikit, kebanyakan. Coba kita lihat hasilnya. Ini lebih kelihatan ya. Ini sudah imbang semuanya. Mungkin kita bisa atur lagi, sesuaikan lagi. Nah, ini lebih enak. Dibanding awalnya seperti ini, menjadi sekarang seperti ini. Terjadi perubahan ya. Kemudian setelah itu adalah lift atau shadow. Kita naikin supaya dapatkan kontras shadow-nya yang lebih bagus lagi. Nah, seperti ini. Kalau ada dirasa yang lebih tinggi, ini saya rasa udah imbang ya. Jadi hasilnya udah cukup-cukup sama. Nah, sekarang kita mendapatkan hasil yang jauh lebih bagus. Ya, teman-teman, hasil yang jauh lebih bagus. Ini hasil saya dan ini hasil belajar. Di hasil-hasil saya yang pertama tadi, ini hasil belajar. Ini sepertinya kurang, ininya kurang kita atur. Oh, gain ya, gainnya coba kita atur. Gainnya kita atur. Oke, sebentar gainnya kita atur dulu. Supaya ini juga bisa. Tapi saya butuh dia lebih turun lagi ininya. Oke, kemudian offset kita atur dulu sedikit offsetnya. Cahayanya supaya lebih mantap. Nah, ini hasilnya. Dan perbedaan dari awalnya adalah seperti ini ya, teman-teman. Ini adalah seni ya, tidak ada salah benar. Ini adalah seni, tidak ada salah benar. Ini sudah cukup mengkoreksi dari video awal ya. Karena video awal seperti ini, setelah dikoreksi adalah seperti ini. Oke teman-teman, mungkin tutorialnya masih terlalu ribet ya. Mohon maaf, karena saya juga masih belajar. Namun apa yang saya lakukan ini adalah supaya saya tidak lupa bagaimana membuat atau melakukan color correction di DaVinci Resolve. Baik teman-teman, demikian dari saya, Surya MS. Terima kasih teman-teman semuanya.